Om Swastiastu, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan denyut nadi dan juga tekanan darah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ophelia Mustika dari kelas 6A Pendidikan Biologi dengan NIM 1813041012. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama tujuan praktikum, yang kedua landasan teori, 3 alat dan bahan, keempat prosedur kerja, 5 kegiatan praktikum yang telah dilakukan, keenam hasil dan pembahasan, 7 simpulan, dan yang terakhir 8 pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan praktikum, ada 3 tujuan. Yang pertama, memeriksa denyut nadi, yang kedua mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi, yang ketiga mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu mengenai landasan teori. Jadi, denyut nadi adalah beberapa kali arteri atau pembuluh darah yang bersih, mengembang dan juga berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap denyut jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung ini dikarenakan kontraksi jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga denyut nadi di arteri. Mengukur denyut nadi sama artinya dengan mengukur denyut jantung kita sendiri. Jumlah denyut nadi seseorang bisa berbeda-beda tergantung dengan aktivitas yang dilakukan. Pada aktivitas beristirahat, denyut nadi seseorang akan berbeda dengan denyut nadi seseorang yang sedang melakukan aktivitas seperti olahraga. Nadi manusia rata-rata memiliki denyut nadi sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Denyut nadi yang cepat dapat disebabkan oleh beragam hal, seperti melakukan aktivitas fisik, contohnya berolahraga, seperti berlari, kemudian mengangkat beban. Kemudian pada denyut nadi yang rendah dapat memiliki denyut nadi yang rendah saat melakukan aktivitas seperti beristirahat atau melakukan kegiatan yang rileks dan juga santai. Kemudian alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada tiga. Yang pertama stopwatch, kemudian alat tulis, dan yang ketiga tabel pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya prosedur kerja. Pada prosedur kerja yang pertama dilakukan dengan aktivitas yang berbeda-beda, yaitu dengan posisi berbaring, posisi duduk, dan juga posisi berdiri. Pada aktivitas istirahat, dengan 3 kegiatan ini dilakukan selama 1 menit, selama 3 kali pengulangan. Pada posisi istirahat, periksalah denyut nadi pada pergelangan tangan, yakni pada denyut nadi arteri radialis, dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4, seperti ini. Selanjutnya, hitunglah denyut nadi selama 1 menit, kemudian catat pada tabel pengamatan. Jangan lupa dilakukan selama 3 kali pengulangan agar mendapatkan rata-rata pada posisi yang dilakukan. Kemudian pada prosedur kerja yang kedua, pada posisi beraktivitas atau melakukan aktivitas seperti lari, naik turun tangga, dan juga jumping jack, dilakukan selama 3 menit dan juga dilakukan selama 3 kali pengulangan untuk mendapatkan rata-rata. Sebelum beraktivitas, hitung terlebih dahulu denyut nadi awal, sehingga dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kegiatan fisik yang akan dilakukan. Selanjutnya, topik mengenai kegiatan praktikum akan saya tampilkan menggunakan video pada posisi istirahat dan juga posisi melakukan aktivitas.
Selanjutnya terdapat tabel hasil pengamatan setelah melaksanakan praktikum. Pada posisi istirahat ada 3 kegiatan, yaitu berbaring, duduk, dan juga berdiri. Pada slide tertera tabel mengenai rata-rata yang telah didapatkan. Pada berbaring memiliki rata-rata sebesar 61,6, pada posisi duduk memiliki rata-rata sebesar 68,6, dan pada posisi berdiri memiliki rata-rata sebesar 88. Pada saat berbaring, darah akan lebih mudah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Hal ini juga dikarenakan karena gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah. Karena arah peredaran darah yang horizontal sehingga tidak terlalu melawan gravitasi, dan juga jantung tidak terlalu bekerja keras pada posisi berbaring. Sehingga denyut nadi yang didapatkan pada posisi berbaring lebih rendah dibandingkan pada posisi duduk dan juga posisi berdiri. Selanjutnya, pada posisi duduk dan berdiri, posisi duduk memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan pada posisi berdiri. Posisi pada duduk memiliki rata-rata sebesar 68,6. Pada posisi duduk ini disebabkan lebih rendah karena posisi ventrikel tubuh saat duduk dan juga berdiri, sehingga peredaran darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menyebabkan peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Pada saat duduk dan berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras dibandingkan pada saat posisi berbaring. Karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan kerja dari jantung akan meningkat. Jadi semakin santai aktivitas yang dilakukan, maka sedikit juga denyut nadi yang akan terjadi. Sebaliknya, jika semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak denyut jantung yang akan terjadi. Selanjutnya, pada posisi melakukan aktivitas, yaitu aktivitas lari, naik turun tangga, dan juga jumping jack, memiliki rata-rata yang berbeda. Pada lari memiliki rata-rata awal 80,3, kemudian setelah melakukan aktivitas lari, memiliki rata-rata sebesar 105, kemudian naik turun tangga, awal rata-rata yaitu sebesar 83, kemudian setelah melakukan aktivitas sebesar 95,3, selanjutnya pada jumping jack memiliki rata-rata awal sebesar 85,6. Selanjutnya setelah melakukan aktivitas jumping jack sebesar 115,6. Jadi dari tabel ini dapat disimpulkan semakin berat kegiatan yang dilakukan maka semakin besar rata-rata yang akan didapatkan. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi tuntutan yang meningkat pada tubuh akan oksigen. Semakin besar aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin besar pula energi yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, oksigen juga sangat diperlukan di dalam kapasitas yang besar jika kegiatan yang dilakukan sangat berat. Contohnya yaitu jumping jack, memiliki rata-rata yang besar dibandingkan dengan naik turun tangga dan juga lari. Sel-sel otot akan bekerja keras pada saat kita berolahraga. Jadi, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh posisi tubuh dan juga aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Selanjutnya, mengenai pertanyaan-pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa, keluar dari jantung, lalu kemudian ke seluruh tubuh, atau tenaga yang terdapat pada dinding arteri saat darah dialirkan. Tenaga ini mempertahankan aliran darah dalam arteri agar tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, pada pembuluh darah apa sajakah saudara dapat memeriksa denyut nadi? Jadi, pada umumnya, pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik, yaitu arteri radialis atau arteri pada pergelangan tangan lateral, kemudian arteri branchialis, yaitu arteri pada lengan atas medial, kemudian pada arteri temporalis, yaitu arteri pada tulang pelipis, kemudian arteri karotis, terdapat pada arteri pada leher, kemudian arteri femoralis, yaitu arteri pada lipatan paha, kemudian arteri popliteal yang terdapat pada lipatan lutut, kemudian arteri dorsalis pedis terdapat pada punggung kaki, dan arteri letus yang terdapat pada dinding tulang iga. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep, teori, sarana, prosedur, dan juga hasilnya. Jadi, metode palpasi adalah metode pemeriksaan fisik
yang dilakukan oleh dokter dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan jari. Metode palpasi dilakukan dengan cara pemeriksaan tekanan darah dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Sarana dapat menggunakan, selain itu dapat juga menggunakan sphygmomanometer. Kemudian untuk metode palpasi dapat dilihat pada slide, terdapat gambar mengenai metode palpasi. Selanjutnya, pertanyaan keempat mengenai apakah pemasangan mindset yang terlalu ketat atau longgar dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi sebelumnya pada slide terdapat gambar mengenai pemasangan mindset dengan benar. Pemasangan mindset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang akan dihasilkan. Tekanan darah yang dihasilkan akan lebih rendah dari yang normalnya sehingga data tekanan darah akan lebih kecil dari data yang normal. Selanjutnya, pertanyaan kelima mengenai mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan. Jadi, pemeriksaan dilakukan di lengan atas kanan dikarenakan memiliki hasil yang lebih akurat dan jaraknya dari jantung untuk menghindari suara bising ketika pemeriksaan. Dibandingkan dengan posisi lengan tangan kiri yang dekat dengan jantung, maka akan mempengaruhi hasil dari proses pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Jelaskan mengenai mekanisme yang mendasari suara Korotkov. Mekanisme suara-suara Korotkov dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bunyi Korotkov pertama. Jadi, kontraksi ventrikel yang menyebabkan aliran darah balik mengenai katup A, V, katup menutup dan membesar ke arah atrium sampai chorda tendinelia. Menghentikan pembesaran ini, elastis, chorda tendinelia dan katup tegang kemudian mendorong darah balik ke ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan katup bergetar dan menimbulkan turbulensi darah. Getaran kemudian merambat hingga terdengar di stetoskop. Kemudian pada bunyi Korotkov 2 terjadi karena tertutupnya katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistol. Ketika katup ini tertutup, katup ini akan menonjol ke arah ventrikel dan elastisitas katup akan melintingkan darah kembali ke arteri. Hal tersebut menyebabkan pantulan yang membolak-balikkan darah antara dinding arteri dan juga katup semilunaris. Kemudian ada bunyi Korotkov 3. Bunyi terdengar lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah distol. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antar dinding ventrikel. Kemudian yang keempat, bunyi Korotkov 4. Bunyi ini timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Dan yang terakhir yaitu bunyi Korotkov 5, yaitu digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Selanjutnya, pertanyaan ke-7 mengenai apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan juga tekanan darah setelah melakukan latihan. Jadi, jawabannya adalah ada. Pada atlet sering melakukan aktivitas fisik, yaitu dapat membuat otot jantung semakin kuat dan juga tebal. Akibat seringnya dilatih, sehingga mengakibatkan kerja otot jantung efisien dan juga denyutnya semakin stabil. Sedangkan pada non-atlet, karena jarang untuk melakukan aktivitas atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik, yang dapat membuat otot jantung semakin lemah dan juga semakin tipis. Akibat sering jarangnya dilatih, sehingga mengakibatkan kerja otot jantung lebih keras dan denyutnya tidak stabil saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik yang sangat berat. Selanjutnya pertanyaan ke-8 mengenai secara teoritis bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Jadi jawabannya, setelah saya melaksanakan praktikum, hasil yang saya dapatkan yaitu sesuai dengan teori. Jadi posisi tubuh seseorang berpengaruh terhadap denyut nadi dan juga tekanan darah. Semakin santai ataupun rileks kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, maka sedikit juga denyut jantung yang terjadi, sehingga denyut nadi yang didapatkan tidak terlalu cepat. Selanjutnya, pada pertanyaan ke-9 mengenai secara teoritis bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Jadi setelah saya melaksanakan hasil praktikum yang saya dapatkan yaitu sesuai dengan teori.
Saat melakukan aktivitas fisik atau latihan seperti berolahraga, lari, naik turun tangga, dan juga jumping jack, maka denyut nadi akan berdetak dengan sangat cepat. Hal ini karena untuk memenuhi tuntutan yang meningkat pada tubuh akan oksigen. Semakin besar aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin besar pula energi yang diperlukan, dan juga denyut nadi akan berdetak lebih keras dibandingkan dengan posisi yang istirahat. Selanjutnya, pertanyaan ke-10 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah. Jelaskan. Jadi, faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu usia. Risiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang yang berusia pada 65 tahun. Kemudian, jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah lainnya yaitu jenis kelamin. Pria ditemukan lebih cenderung mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan pada wanita. Selanjutnya, faktor genetik. Peluang mengalami tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik, karena hipertensi biasanya dapat menurun di keluarga. Kemudian yang keempat, faktor obesitas atau berat badan yang berlebihan. Obesitas memiliki berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah dan juga penyakit kardiovaskular, karena terdapat sistem tertentu di tubuh yang teraktivasi. Selanjutnya, faktor mengkonsumsi garam yang berlebihan. Faktor ini mempengaruhi tekanan darah tinggi. Sodium dapat memicu penyerapan air dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Kemudian faktor kurangnya aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi kurangnya aktivitas fisik yang kita lakukan maka akan dapat mempengaruhi kemunculan tekanan darah tinggi. Kemudian mengkonsumsi alkohol dan juga merokok pastinya dapat menyebabkan tekanan darah tinggi karena selalu mengkonsumsinya berlebihan. Selanjutnya, pertanyaan ke-11 mengenai apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu berbahaya? Jelaskan. Jadi, tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu pastinya berbahaya bagi tubuh kita. Mengapa demikian? Karena tekanan darah tinggi dan dapat menyebabkan stroke dan juga penyakit jantung, sedangkan tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen menuju ke otak sangat sedikit dan juga berkurang sangat drastis, sehingga otak akan menjadi sulit bekerja. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi dan juga tekanan darah rendah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tekanan darah pada tubuh manusia, mengenai denyut nadi dan juga tekanan darah. Semoga pada video kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.